Kami bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami ada
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk masuk di dalam ibadah raya pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami di tempat ini Tuhan, Pondok Asarel ini Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan datang di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di rumah-rumah saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Lawatan Tuhan akan terjadi atas keluarga mereka Tuhan. Biarlah setiap kepala keluarga berperan Tuhan, membawa seisi keluarga mereka untuk berjumpa dengan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan sepanjang ibadah ini. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Yang WL. Shalom. Semangat, shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Langsung saja saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, aku memuji-Mu. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kasih terus kesudahan. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukur karena Kami hatiku mengapa darimu. Serahkan kepadamu kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukur kepada Kami. Hatiku melangkah bagimu, tanganku harus berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mimpiku di surga, bumi,
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tak
demikianlah jiwaku akan rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah roh-rohku. Pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke situ berikutnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke 11 ya. Kita baca secara bergantian ya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itulah jadi sesuatu yang punya sesuatu sulit, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dari Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, Raja Babel. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperbanyakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-jurumu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kamu tercerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, sampai di situ ya. Demikian firman Tuhan. Karena berbahagia orang yang mendengar, terlebih melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti minggu lalu saya sampaikan tentang Babel, ya. Babel itu apa? Kekacauan.
Ya, siapa yang mau dibawa ke kekacauan? Tentu semua tidak mau kan. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibawa ke Babel ke kekacauan? Karena apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga Tuhan izinkan. Tapi berapa lama Tuhan ingatkan mereka? Minggu lalu masih ingat kan? 23 tahun. 23 tahun Tuhan ingatkan, atau Nabi Yeremia lewat nabi-nabi yang Tuhan kirimkan mengingatkan Israel supaya mereka berbalik dari cara hidupnya yang sia-sia atau yang lama, atau yang perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi apakah Israel mendengar? Ya, kamu punya telinga tapi kamu tidak mendengar. Nah, pada hari ini coba kita lihat masih sambungan dari yang kemarin ya. Ini surat kiriman, berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia atau apa yang Tuhan pesankan lewat Nabi Yeremia itu benar terjadi kan? Berapa lama waktu itu dinubuatkan Nabi Yeremia? Berapa tahun akan dibuang ke kekacauan, ke Babel? 70 tahun. Nah, dikatakan di sini, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang Israel yang sudah ada di dalam pembuangan. Apa yang kita tangkap dari sini? Artinya walaupun Tuhan izinkan kita masuk di dalam kekacauan, di dalam pembuangan, Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Ini satu poin yang penting ya. Berarti pembuangan itu, kesusahan itu, kekacauan itu Tuhan untuk apa di sana? Sekolah kehidupan. Apakah Tuhan ada di dalam kekacauan? Ada. Ketika Tuhan izinkan kita masuk ke dalam situ, Tuhan ada di sana. Ya, kalau kita lihat bangsa Israel, walaupun mereka dibuang ke Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar, Tuhan pakai Nebukadnezar untuk memberi pelajaran kepada Israel. Artinya Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk mengingatkan mereka, untuk mengajar mereka, tapi mereka tidak mengalami perubahan, tidak mau mendengar. Akhirnya Tuhan harus menggunakan bangsa lain untuk menghajar mereka, Orang tuamu tidak mau, tidak kamu dengar, Tuhan pakai cara lain untuk mengajarkan. Nah, kalau kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan sudah kirim orang-orang yang untuk membentuk kita sesuai rencana Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan itu, Tuhan akan pakai cara lain karena kasih Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan tidak menyayangi Israel, dibuang udah, Tuhan nggak ingat lagi. Ya, berarti Tuhan akan seperti di padang gurun, Tuhan akan memberikan pelajaran. Tapi di dalam pelajaran itu ada yang gugur, ada yang berhasil. Ya, di dalam pembelajaran itu ada yang gugur, ada yang berhasil. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Apakah semua orang yang ke Babel itu kembali? Ya, ada yang mati di sana. Tapi Tuhan memberikan janji. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nabi-nabi palsu mengatakan, kamu hanya 2 tahun di sana, kamu hanya sebentar di sana. Tapi Tuhan katakan, kamu 70 tahun di sana. Ya. Ini surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel yang ada di pembuangan. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan semesta alam, ayat 4, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Berarti ini surat yang dikirim oleh Yeremia berlaku untuk semua orang yang dibawa ke dalam pembuangan ke Babel, yaitu orang Israel. Pahami ya, perhatikan baik-baik situ. Dirikanlah, pertama dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Di dalam kesusahan pun, di dalam kekacauan pun, bukan berarti kita tinggal terpuruk di sana. Ingat itu ya. Di dalam kekacauan pun, di dalam kesusahan apapun yang kita alami, jangan kita terpuruk. Tahu terpuruk ya? Mati perlahan-lahan di sana.
Tuhan menginginkan kita bangkit untuk menjadi pemenang di sana. Ya, dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Artinya berbicara apa? Kehidupan kan. Walaupun kamu di dalam pembuangan, kamu bukan berarti mati kutu di sana. Kamu harus tetap hidup. Ya. Kemudian dikatakan buatlah kebun dan untuk kamu nikmati hasilnya. Ya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Artinya lanjutkanlah keturunan di sana. Ya. Dikatakan terakhir, jangan sampai kamu berkurang di sana, tapi kamu akan bertambah di sana. Di dalam pembuangan, di dalam kesusahan, ada pelajaran yang harus kita petik di sana. Makanya setiap orang yang sudah pernah mengalami pembuangan, pasti hidupnya akan berubah. Harusnya begitu kan? Belajar di sana. Ya. Tapi Israel kenapa dikatakan tegar tengkuk? Tegar tengkuk itu asalnya hampir sama artinya dengan tebal. Artinya tidak bisa dibentuk lagi. Ya. Firman itu selalu baru. Ya. Tergantung hati kita. Ini ada 4 hati kan sekarang ini. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang subur. Tanah-tanah itu kelihatan dari wajah-wajah. Wajah mana yang wajahnya pinggir jalan, mana wajah-wajah tanah yang subur. Ya. Nanti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya. Tetap bekerja. Ya, tetap lanjutkan keturunan, jangan sampai berkurang. Ya. Kalau Tuhan tidak sayang, nggak mungkin Dia pesankan kepada Yeremia, tolong ingatkan itu bangsaku, umatku di pembuangan. Tetap bekerja, ya, tetap lanjutkan keturunan supaya kamu semakin banyak dan bertambah di sana. Ya. Tapi harus ada yang belajar, dikatakan di situ. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, ini ya. Sama ketika mereka ke Mesir. Apakah Yusuf semakin berkurang di tengah himpitan di sana atau gimana? Ketika keluarga, siapa yang ke Mesir? Keluarganya siapa? Yakub. Siapa yang anaknya banyak? Yakub. Ketika Yakub ke Mesir, mereka berkurang nggak? Ketika keluar dari Mesir, jumlahnya berapa? Waktu ke sana jumlahnya berapa? Berapa? 70, 60? 70. Pulang dari sana berapa? Satu bangsa. Apakah mereka hidupnya enak di Mesir? Di bawah kesusahan. Udah. Tapi apa mereka menyerah? Hah? Menyerah nggak mereka di kesusahan itu? Enggak. Kalau kita di tengah kesusahan menyerah nggak? Apa? Kadang-kadang. Ya. Di tengah kesusahan, walaupun kamu dibawa ke Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar, kan sana Tuhan izinkan kamu. Tuhan berikan tetap. Walaupun di tengah corona, apakah kita hanya menanti di rumah? Corona. Tidur, bangun tidur, makan, selesai. Enggak. Ya, kita tetap ikuti aturan pemerintah, tapi kita juga punya aktivitas. Ya. Ada kegiatan yang bisa menghasilkan. Katakan di situ, tetap bekerja. Lakukan, walaupun di tengah kesusahan, jangan kita terpuruk. Ya. Ada hanya tersinggung, langsung terpuruk. Nggak ada senyum, nggak ada ini. Hanya luka lara. Nah, apa jadinya kalau duka lara? Ya. Nah, oke. Kemudian dilanjutkan di situ. Apa yang dikatakan lagi selanjutnya? Usahakanlah kesejahteraan kota. Apa sih itu? Kemana kamu aku buang. Artinya di tengah kesusahan pun kamu harus jadi berkat. Ini. Oke? Di tengah keterpurukan yang kamu alami,
lain, kamu harus tetap jadi berkat. Yang saya katakan jadi berkat itu tidak hanya kalau kamu punya uang baru kamu bisa jadi berkat. Jadi berkat itu dari senyummu sama orang, ya, dari sapamu sama orang. Kalau muka cuka terus, apakah bisa jadi berkat? Tidak. Ya. Dalam kesusahan pun tidak mudah. Kalau kayak sambungkan lagi dengan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Di tengah kesusahan pun susah nggak? Kira-kira kalau di tengah kesusahan bisa senyum nggak? Kalau nggak ada pulsa bisa senyum nggak? Bisa. Apa? Bisa. Loh, handphone ditahan saja nggak ada senyum kan? Hah? Iya. Hah? Iya. Iya, hal yang kecil, belum yang besar. Apa ketika kamu digabung dengan orang-orang yang susah, kamu bisa membangkitkan semangat yang susah itu menjadi sesuatu yang besar. Nah, ini gimana? Masih sanggup dilanjutkan? Ya, karena siapa mendengar hendaklah ia Menerima. Karena siapa mendengar Nah, barang siapa yang mendengar pasti punya telinga. Ya. Katakan di situ apa tadi ayat 7 ya. Usahakanlah, berarti ada usaha di situ ya. Ada inisiatif, ada kegiatan, ada tindakan ya, ada tindakan. Ada perbuatan di sana. Usahakanlah kesejahteraan kota. Sekarang kamu ada di mana? Kota Cianjur. Cianjur. Lebih dekat lagi apa? Palalang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu Ada. Ya. Tuhan izinkan kamu ke tempat ini, bukan hanya kemauan kamu ke sini, tapi Tuhan izinkan kamu ke Palalangon. Usahakanlah kesejahteraan kota Palalangon. Mana apa yang bisa kita lakukan? Kota kemana kamu aku buang. Kalau Palalangon sejahtera, Kita juga ikut sejahtera. iya. Kalau Palalangon di lockdown, Kita juga di lockdown. iya, di lockdown kita masih banyak lockdown. Lockdown. Kalau lockdown, nah, coba. Kalau hanya satu orang cuma daro makannya sedikit kan. Tapi kalau kita banyak, ya. Kalau orang sendirian cuma sekeluar suami istri satu karung itu habis mungkin 3 bulan baru habis kan. Yes. Kalau kita 15 orang 2 hari. cepatlah. Nah, kembali di sini apa yang kita bisa buat supaya Palalangon ini sejahtera? Apa yang bisa kita buat? Berdoa. Ya, salah satunya berdoa. Tapi berdoa terus nggak ada tindakan juga. Iman tanpa perbuatan. Kamu kerja terus dan kamu berdoa, nggak berdoa? Yes. Ya doa dulu, mulai doa dulu, baru kamu Bekerja. kerja. Ya. Nah, itu kan. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk kesejahteraan kota Cianjur, Ciranjang. Ya, kamu sudah berhasil nanti, ya tengok-tengoklah ke Ciranjang. Melihat asrama pas Tolong Pak, itu dekat pinggir lapangan itu anaknya dulu itu yang suka main poli. Silela. Saya jadi teringat katanya. Tolong saya sudah berhasil, tolong kirimkan maknya itu. Itu bagian dari yang kita ambil kan. Jadi poinnya di situ. Ya. Di tengah Pandemi. kesusahan ya, sedang lagi susah, dunia lagi susah sekarang. Tapi saya lihat di tengah kesusahan ini manusia semakin kreatif. Ya, kalau kamu lihat TikTok kan, ya semakin kreatif orang kan. Dulu kan enggak kan? Iya. Orang sampai mikirkan itu seluncuran itu bisa masuk TV. Seluncuran Di sana. Berarti orang Iya. kreatif itu dibayar itu. Jangan kira nggak dibayar, dibayar. Oh iya, hak ciptanya. Alang termasuk. Iya. Nah, jadi kembali ke sini di tengah pembuangan. Kita belajar dari Israel. Kenapa ini dicatat supaya kita belajar? Mereka di tengah pembuangan Tuhan masih ingat mereka.
Ya, Tuhan masih ingat mereka. Jangan kira kalau kita sudah di dalam kesusahan, sudah Tuhan kayaknya sudah melupakan saya. Tidak. Tapi kembali responmu itu di pembuangan apa gitu. Udah dibuang, malas baca Alkitab, malas berdoa. Apa jadinya? Jadi di tengah pembuangan kamu tetap dikatakan di situ, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi bekerja di sana. Ya, jangan jadi gembel. Gembel itu nggak punya rumah kan ya. Jangan jadi gembel. Tapi bekerja, berusaha di sana supaya kamu bisa menghidupi dirimu. Bahkan dikatakan jangan sampai kamu berkurang di sana, tapi bertambah. Lihat Yakub ke Mesir hanya 70 pulang satu bangsa. Nah kata Jack, saya ke Ciranjang sendiri, saya pulang berdua. Nggak bisa. Ya, konteksnya beda. Ya. Artinya kamu keluar dari Nias. Ini filosofinya orang Batak kan. Orang Batak itu kalau keluar dari daerahnya pantang untuk pulang kalau belum berhasil. Orang Batak yang keluar dari Cikarang pantang untuk pulang kalau tidak lulus. Loh, Pemandi. aku suka mandi. Lulus duluan. Lulus duluan. Pantang dari Nias jauh-jauh pulang-pulang ke sana nggak berhasil. Oh anak. Oh. Iya. Kalau kamu pulang sudah sarjono, sarjana, orang akan angkat topi, SPK. NTA. Daro pulang pakai kacamata hitam. Titit. Mobil. Langsung bapaknya. Itu anak saya bukan? Bukan. Tidak berhasil. Ya. Jadi di tengah kesusahan pun kamu dibawa ke sini pantang untuk pulang sebelum menyerah. Apa? Sebelum Pantang untuk pulang sebelum berhasil. berhasil. Bukan sebelum menyerah. Ya, sebelum menyerah kan menyerah apa? Berhasil dulu baru menyerah atau menyerah dulu baru berhasil? Menyerah dulu. Berhasil dulu Akan ada yang berhasil kalau menyerah. Ya, menyerah dulu. Akan ada yang berhasil kalau menyerah. Oke, kemudian di ayat berikutnya. Ayat 8. Coba perhatikan ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya yang dibuang ke Babel semesta alam. Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Di tengah kesusahan banyak kan orang yang menawarkan, udahlah daripada kamu susah ikut Yesus, udah ikut saya aja, kamu tak kasih ini loh. Kamu udah bertahun-tahun jadi Kristen tapi hidupmu gitu-gitu aja. Banyak terjadi seperti itu. Banyak nabi palsu. Tawaran-tawaran dunia banyak sekali. Ya. Tapi dengarlah firman Tuhan. Ini ada firman Tuhan. Kamu patokan sini. Ya. Patokannya sini. Makanya kamu baca firman Tuhan, mengerti ini senjatanya. Saya senang, saya ada siswa satu, tapi waktu saya ngajar di Cikarang itu, saya senang siswa saya satu. Dia SMS bapaknya. Bapak udah baca Alkitab belum? Bapak harus baca Alkitab. Senang mau dengar itu kan? Senang. Iya kan? Kebetulan saya baca SMS-nya kemarin. Tapi nggak ada di sini. Cuma ada yang dari Cikarang. Yang di SMS bapaknya bilang, Bapak udah baca Alkitab belum? Tapi saya belum baca Alkitab. Loh. Nah, iya bagus. Apa yang kamu baca, ingatkan orang tua. Ya, itu suatu daripada Pak habis pulsa, kota. Lebih baik kita
menasehati orang tua dalam hal-hal ini berbagi. Bapak lo, udah baca kita belum? Udah. Jadi dengan cara yang hormat sama orang tua. Jangan seperti Samuel. Saya udah bertahun-tahun doakan bapak, tapi bapak tidak berubah. Akhirnya saya Ini mengundang kekacauan itu namanya Babel yang baru tuh. Ya. Oke, kembali ke sini ya, 8. Katakan di situ, jangan percaya di tengah-tengah kesulitan itu akan banyak tawaran-tawaran. Coba sekarang di tengah kesulitan pandemi ini muncul pinjaman-pinjaman, bisa mau pinjam yang nggak ada bunganya, tapi setelah lewat itu kita dicekik kan? Sungguh banyak, tapi selalu patokannya firman Tuhan, ya, kembali kepada firman Tuhan. Nah, kemudian di ayat 9 dikatakan di situ, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Banyak yang menyenangkan, banyak tawaran-tawaran. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Nah, saya akan masuk ke pokok yang sesungguhnya, ya. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Kalau kita nyanyi itu indah sekali ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Memang rancangan Tuhan itu di luar kemampuan kita, susah dimengerti. Jangankan susah, enggak dimengerti. Maunya Tuhan apa? Maunya kita besok saya jadi tentara, tapi maunya Tuhan tentara Allah, bukan tentara dunia. Maunya besok saya mau sama Emi, tapi bukan itu kemauan Tuhan. Tuhan sudah siapkan orang di Jerman. Wih, Apa iya? Itu rencana Tuhan. amin. Rencanamu sesepan, tapi rencana Tuhan Belgia. Waduh, amin lagi. Korea. Saya dengar kesaksian Pak Wanda itu luar biasa. Dia hanya tamat SMA, dia bisa dirikan sekolah, dia bisa keliling dunia. Dia cuma nakal dulu, anak band, dia nggak mau sekolah Alkitab. Bahkan dipukul bapaknya sampai robek di sini, kata dia itu di video ini. Dipukul bapaknya sampai robek, dia pulang malam. Tapi yang membuat dia berubah adalah Tuhan. Pas dia pulang tengah malam subuh, jam 3 dia pulang, subuh jam 3, dia lihat mamanya bertutup menangis, menyebut namanya di situ. Ini. Itu yang mengubahkan dia untuk masuk sekolah kita. Dan karyanya begitu banyak. Dia pemain band. Dia 3 kali hampir lari dari pelayanan. Pertama ketika anak pertamanya meninggal. Tuhan, saya sudah siap menyerahkan semua hidup untuk melayani Tuhan. Kenapa Tuhan ambil anak pertama? Dia anaknya 3. Bapaknya tuh yang Wandatu senior yang merintis di Pasir Nangka itu. Umurnya muda, meninggal, hanya 54 kalau 52 tahun dia meninggal bapaknya. Tapi dia pelayanannya luar biasa. Ya. Yang kedua karena dia mau pertama itu karena anaknya meninggal, yang kedua karena masalah pelayanan, saling jelekkan orang lah, difitnah lah, itu yang buat dia kecewa. Dan ketiga itu masalah pribadi kan. Ya. 3 kali mau lari, tapi setiap mau lari ada suara Tuhan. Jadi saya katakan manusia tidak akan pernah mengubahkan kita kalau bukan Tuhan yang mengubahkan. Ya. Ada momen di mana Tuhan mengubahkan kamu. Ya. Mungkin berbusa-busa juga kita ngomongin, enggak dengar. Tapi ketika Tuhan yang turun tangan, baru Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Ya. Nah, kembali ke sini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Coba. Tuhan
Tuhan sudah nubuatkan 70 tahun kamu di sana. Saya akan membawa kamu kembali. Itu waktunya Tuhan. Tapi masih ingat nggak kita kalau terlalu lama dalam penderitaan? Hah? Masih ingat janji Tuhan nggak kalau kita terlalu lama dalam penderitaan? Yang kita ingat apa? Masalah Tuhan itu Tuhan itu jahat. Baik. Iya, baik. Walaupun 70 tahun. Jangankan 70 tahun. Murid Tuhan Yesus berapa tahun? 3 tahun. 3 berapa? 3 tahun setengah bersama Yesus. Masih ingat gak waktu Yesus ditangkap? Tidak. Mereka hilang harapan semua. Aduh, pemimpin kita mati. Mati disalib lagi. Padahal waktu sama-sama berkali-kali Tuhan bilang apa? Dia akan bangkit. Tapi hilang semua kan? Kesusahan itu senjatanya iblis untuk menghilangkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini ya. Hanya firman Tuhan mengingatkan walaupun kita di tengah masalah, di tengah pembuangan, di tengah kekacauan, jangan pernah lupakan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupakan kita. Amin. Amin. Ya. Nah, kemudian dikatakan, aku akan menepati janjiku. Ya, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sudah katakan kepada Nabi Yeremia, mereka akan 70 tahun saya baru akan pulihkan kembali mereka. Tuhan itu tepat pada janjinya. Ya. Janji Tuhan ada semua di sini. Baca, amini janji Tuhan, alami janji Tuhan. Amin. Ya. Kemudian dikatakan selanjutnya, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biasa ya. Ingat, itu tanamkan dalam hatimu, hati kita masing-masing, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita, merancangkan kecelakaan tidak pernah. Tapi Tuhan izinkan kita masuk ke dalam hal-hal itu untuk kita belajar bahwa Tuhan yang harus dihormati, Tuhan yang harus diutamakan. Ya. Sama kalau kita punya handphone, kita sudah dikuasai oleh handphone, Tuhan izinkan handphone itu tenggelam misalnya. Kita main-main di pantai, handphone itu jatuh. Ya. Iya, handphone warna merah waktu itu kan nggak salah. Iya. Iya. Ya Jack ya, berenang berenang. Waduh, berenangnya lagi di pantai apa itu? Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratu berenangnya kan. Nah, Tuhan izinkan itu. Amin. Ada pelajaran apa yang kamu dapatkan dari sana kan? Ya mungkin isinya amburadul juga di dalam. Tuhan izinkan. Ya. Atau handphonemu itu yang membuat Sepri nggak bisa tidur. Ya, Sepri handphone itu yang dipakai waktu itu. Handphonenya si Jack. Ya. John ya. Nah itu John, tunggu aja itu John kalau nggak kita pakai itu. Beli barang dan bertobat. Iya. Beli barang Ya, dan orangnya bertobat tapi handphonenya masih belum bertobat. Handphonenya harus ditobatkan, hilangkan semua dari dalam kan, di restart ulang. Nah, oke, kembali ke sini ya. Jadi dikatakan di situ masa depan yang penuh harapan. Ya. Masa depan yang penuh harapan. Kemudian bukan rancangan kita. Ingat itu, Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Yang saya katakan, manusia punya kehendak bebas. Tuhan rancang seperti ini, dia rancang juga seperti itu. Tuhan ingin ke kanan, dia ke kiri. Tuhan ingin ke atas, dia ke bawah. Nah ini kan nggak pernah sejalan dengan Tuhan. Makanya rencana Tuhan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya, karena selalu bertolak belakang dengan Tuhan. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita menyamakan rancangan kita dengan rancangannya Tuhan. Makanya waktu Maria dikunjungi malaikat, Tuhan bilang, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Waktu Maria perjamuan pertama mujizat Tuhan di Kana, ya
Sebenarnya Maria sebagai ibunya kan bisa mengatur semuanya kan. Tapi apa Maria bilang apa? Ikuti saja apa yang dia katakan. Maka terjadi. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Ya. Maunya Tuhan ikuti saja. Pasti selalu yang terbaik. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang tidak baik ya. Nah, kemudian ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, nah ini, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini poin ya. Di dalam kesusahan, di tengah kekacauan yang kita alami, apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan turun tangan di sana? Pertama tadi apa? Berseru sama Tuhan. Israel dibebaskan dari Mesir karena mereka berseru sampai ke Tuhan, gerangan mereka, sehingga Tuhan turun tangan untuk menolong mereka. Kalau kamu batuk tapi kamu tidak pernah berseru, ada nggak yang turun tangan? Kamu ketawa sih. Kalau kamu jatuh ke sumur tapi kamu nggak pernah minta tolong, ada nggak yang tolong? Ya. Kalau kamu susah mata pelajaran tapi kamu nggak mau minta tolong, kamu bisa selesaikan nggak? Ya. Kamu mau tetap berhasil di tengah kesusahan, berseru sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Kamu tersesat di Jakarta, berseru sama Tuhan. Ya, supaya kamu tidak ketemu orang yang mau merampok kamu, tapi kamu ketemu orang yang baik hati, yang bisa memberikan kamu solusi untuk keluar. Ini ya. Yang kira penjahat tidak merampok pendeta, padahal tiap hari baca firman Tuhan. Berseru sama Tuhan. Ya, apabila kamu mencari aku, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, berseru dalam doamu, ya, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan akan mendengar. Israel berseru karena sudah nggak kuat lagi di bawah perbudakan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan turun untuk menolong mereka. Ya, apa masalah kita saat ini? Apa persoalan kita saat ini? Kelas 3 sebentar lagi melangkahkan ke next level berikutnya. Berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, berseru sama Tuhan dalam doamu. Kemudian apabila kamu mencari aku, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Ya, mencari kehendak Tuhan bukan mencari kehendakku. Doa Bapa kami, biarlah kehendakmu yang cari kehendak Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini poin, segenap hati. Doa segenap hati, cari Tuhan segenap hati. Mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Bisa dalam doa-doa pribadi, bisa di dalam perenungan kita baca firman Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saya kemarin dulu baca-baca apa yang mau disampaikan ini. Tadi malam jam 11 malam baru saya dapat. Saya baca. Ini yang disampaikan. Lihat, ini kadang segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Kamu berdoa, berseru kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tanpa kamu bertemu dengan Tuhan, kamu tidak akan pernah dipulihkan. Tanpa kita bertemu dengan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah dipulihkan. Saya katakan sekali lagi, tanpa kita berjumpa atau bertemu dengan Tuhan, keadaan kita tidak akan pernah dipulihkan. Indonesia tidak akan pernah dipulihkan kalau tidak ada orang yang berdoa, mencari hadirat Tuhan. Makanya gereja, orang nggak bisa ibadah di gereja bukan berarti habis, selesai. Orang berjumpa pakai teknologi ada sekarang, pakai teknologi untuk tetap menyatukan doa-doa yang ada. Bahkan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa di
Amerika bisa berdoa bersama-sama di Indonesia dulu, nggak bisa kan? Tapi dengan ada teknologi bisa kita lakukan bersama-sama. Bukan berarti di tengah pandemi corona ini kita nggak bisa apa-apa. Ya. Seru dengan Tuhan, maka jarang kita akan dipulihkan. Apa masalahmu? Itu tidak ada. Yang tahu masalahnya Yanti apa, masalahnya Emi apa, masalahnya Putri apa, Otason, semua orang punya masalah. Ya, selagi kaki ini masih menginjak tanah, semua orang punya masalah. Ya, waktunya lah kita datang kepada Tuhan. Ya, cari Tuhan, temui Dia, maka Dia akan memberikan pemulihan kepada kita. Dikatakan itu, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu aku kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kembalikan ke keadaan semula. Mungkin dulu kamu menjadi pengusaha yang sukses, Tuhan kembalikan. Setelah kamu bangkrut, Tuhan kembalikan setelah kamu mencari Tuhan. Indonesia terpuruk karena Indonesia mencari Tuhan, Tuhan kembalikan keadaan. Ya. Semua kita apa? Kondisi kita. Orang tua kita mungkin selesai ingat doanya Calvin, Tuhan kembalikan uang bapak saya. Dan Tuhan jawab doanya. Tuhan kembalikan mereka kembali keadaan yang semula, bahkan lebih dari yang semula mungkin. Ya. Ini, ya. Jadi cari Tuhan. Memang kamu berkata Tuhan, terakhir ya, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dan dari mana aku telah membuang kamu. Dipulihkan kembali keadaannya, bahkan lebih baik lagi kan, dari yang semula. Jadi hari ini apa yang kita bisa belajar daripada firman Tuhan? Walaupun kita dalam kesusahan, dalam pembuangan, bukan berarti kita mati konyol di sana, tapi kita tetap produktif. Tuhan sudah katakan kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia, dikirimkan kepada mereka di Babel, di pembuangan, tetap bekerja. Bahkan dikatakan usahakanlah kesejahteraan Babel di mana kamu dibuang. Ya. Karena ketika bangsa itu sejahtera, kamu pun akan merasakan kesejahteraan. Ya, jangan fokus pada pembuangan, jangan fokus pada kesusahan, tapi fokuslah apa yang kita bisa kerjakan di tengah-tengah kesusahan yang sedang kita alami. Kemudian dikatakan supaya kita kembali dipulihkan, serahkan kembali waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Banyak yang prediksi bulan ini selesai. Tuhan juga bisa besok kalau mau Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Biarlah waktunya Tuhan yang terjadi. Manusia boleh memprediksi, tapi Tuhan yang menentukan. Manusia boleh merencanakan, Tuhan yang menentukan segalanya. Nah, ya. Cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Karena tanpa perjumpaan dengan Tuhan, jangan pernah berharap hidup kita akan dipulihkan. Ya, saya katakan lagi, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, tanpa kita mengalami Tuhan, tak mungkin kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, hanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, seperti firman Tuhan apa? Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting. Barang siapa melekat kepada pokok anggur, dia akan menghasilkan buah-buah yang banyak. Ya. Jadi saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Dalam firman Tuhan yang hidup di dalam hati kita, jatuh di tanah yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, jatuh di tanah hati kami yang baik Tuhan. Kami mau belajar daripada firman-Mu Tuhan, apa yang dialami oleh umat-Mu Israel ketika Tuhan izinkan mereka masuk di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun, tapi mereka tetap Tuhan perintahkan untuk bekerja di sana Tuhan, untuk menjadi berkat bagi tempat di Babel di mana mereka dibuang Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tuh kami juga lakukan di mana kami ada Tuhan. Kami membawa berkat, menjadi sejahterakan di mana kami ada Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengalami Engkau Tuhan, dan kami akan percaya bahwa pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu di tengah pandemi corona ini Tuhan, kami tetap eksis Tuhan, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, kita persiapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian salibnya. Tinggal dikorek sedikit di atas rotinya dia sendiri ya. Kalau buka ini yang. Oke, kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jika hari ini Tuhan izinkan kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah menderita di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang harus dihukum. Hanya karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan kita umatnya, sehingga dia rela menjadi manusia, disalib, bahkan mati, bangkit, mengalahkan maut, dan kita tidak hidup lagi di bawah kuasa maut. Selayaknya kita harusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya menyedihkan hati Tuhan. Ambil waktu sejenak, kita mohon ampun sebelum kita masuk dalam perjamuan. Tuhan, ampuni aku, layakkan aku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji Tuhan. Kita angkat roti di atas kepala kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Anggur melambangkan darah pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan darahnya yang mahal telah menyucikan dosa-dosa kita. Tanpa pertumpahan darah di atas kayu salib, kita akan tetap binasa.
tapi karya salib telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saya dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oma berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih semuanya yang telah Engkau berikan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu. Di penghujung ibadah kami pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu Tuhan, lawatan Tuhan telah terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menuntun kita di tiap langkah-langkah kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Yesus itu. Haleluya. Amin.